Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Yulianti dari kelompok 4 mengambil tema bisnis jasa kebersihan. Usaha pelayanan jasa yang bergerak di bidang kebersihan, khususnya untuk area yang sulit dijangkau. Usaha ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Usaha ini akan hadir di Kota Tangerang Selatan, memberikan solusi kepada masyarakat Tangerang Selatan agar tidak lagi kebingungan dalam menangani kebersihan. Usaha ini akan kami beri nama GoClean. Para pekerja GoClean akan datang ke gedung, bahkan ke rumah pelanggan, siap memberikan pelayanan yang terbaik dengan standar hospitality. Berbekal ilmu yang cukup, hingga para pekerja bisa menangani proses kebersihan yang sangat sulit dijangkau untuk orang yang belum profesional, seperti pembersihan atap menggunakan alat yang bertekanan tinggi, pembersihan lantai menggunakan floor cleaning mesin, dan juga pembersihan window menggunakan alat. Usaha ini akan beroperasi di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Ruko Pondok Benda nomor 25 Pamulang. Alasan usaha ini didirikan di Kota Tangerang Selatan karena segmen pasar yang dituju oleh perusahaan ini banyak terdapat di kota tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan di dalam bisnis GoClean kami diantaranya bisnis modelnya yang sangat efisien dan juga dapat diduplikasikan di tempat-tempat atau di daerah-daerah lain. Kekuatan dari bisnis kami juga bisa dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan pekerjaan karena pekerjaannya yang tidak terlalu sulit. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari perusahaan kami sangat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para karyawan atau para pekerja, karena sudah mungkin jika tidak ada mereka, usaha kami tidak akan berjalan dengan semestinya. Selain memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para karyawannya, kami juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet, karena sudah pasti layanan kami yang online ini memerlukan internet untuk bekerja. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dari usaha kami yaitu kami bisa saja dengan mudah memperoleh customer karena GoClean ini tersedia melalui aplikasi. Jadi para customer bisa dengan mudah untuk memesan GoClean untuk membersihkan rumah mereka. Dan juga peluang dari usaha kami, akses pasar ke generasi milenial itu terbuka sangat lebar. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin saja kami dapatkan dalam usaha GoClean ini yaitu regulasi hukumnya yang masih belum menetap dan bisa saja berubah-ubah setiap waktu, dan juga adanya beberapa masyarakat yang belum bisa beradaptasi terhadap perubahan atau terhadap. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nadira dari kelompok 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang segmentasi, target, dan posisi dari bisnis kelompok kami. Untuk yang pertama dari segmentasi ada geografi. Konsentrasi pemasaran GoClean adalah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membersihkan sesuatu atau para pekerja yang sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak dapat mengurus kebersihan rumah, gedung, maupun bangunan mereka. GoClean ini berfokus pada tempat di daerah Pamulang dan sekitarnya. Yang kedua ada demografi. Dari segi pendapatan GoClean menawarkan jasanya kepada masyarakat yang berpenghasilan 5 juta per bulannya. Target pelanggan GoClean adalah generasi milenial yang dapat mengoperasikan internet untuk dapat pelayanan dari GoClean. Segmen pasarnya menjangkau dari kelas menengah ke atas.
Yang ketiga ada psikografis. Sasaran konsumen yang ditinjau adalah anggota keluarga atau perusahaan yang tidak sempat membersihkan rumah atau gedung mereka, atau kesulitan dalam membersihkan sesuatu yang sulit dijangkau oleh mereka, sehingga fasilitas jasa pembersih yang ditangani dengan orang yang profesional di bidang ini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target dari bisnis kami. Target segmen GoClean sudah tercipta. Target konsumen kami adalah orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan mereka dan gedung atau bangunan perusahaan. Untuk target usia 20 ke atas dan berasal dari kalangan menengah ke atas. Yang selanjutnya, posisi untuk bisnis kami adalah kami memposisikan fasilitas GoClean kami sebagai penyedia jasa pembersih dengan pelayanan yang unggul dari segi kebersihan dan keramahan di setiap pelayanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Fauzia dari kelas 01 SAK M002. Saya akan menjelaskan materi marketing mix yang terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, serta promotion atau promosi. Yang pertama, produk. GoClean menawarkan layanan kebersihan untuk mempermudah ataupun membantu Anda dalam hal kebersihan di lingkungan atau tempat tinggal Anda. Yang kedua ada price atau harga. Perusahaan kami ini atau GoClean ini menetapkan harga yang cukup terjangkau dikarenakan servisnya yang cepat dan hasil kerjanya yang maksimal. Yang ketiga ada place atau tempat. Usaha kami ini atau GoClean ini berlokasi di daerah Pondok Benda Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Alasannya, selain lokasinya yang strategis, segmen pasar yang dituju perusahaan cukup banyak di Kota Tangerang Selatan. Dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan usaha kami ini atau GoClean ini dilakukan dengan cara membagikan brosur melalui situs online. Saya Cindy Patika dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial projection atau perkiraan anggaran dalam usaha bisnis GoClean yang akan dikelola. Adapun rinciannya sebagai berikut. Sewa kantor per tahun dengan harga 12 juta rupiah. Membeli peralatan seperti vacuum cleaner 6 pieces seharga 4.800.000 rupiah. Membeli peralatan seperti sapu, mop lantai, kemudian pengki dengan harga Rp3.240.000. Selanjutnya membeli berbagai macam sikat dengan harga Rp3 juta. Membeli sepatu boot untuk karyawan seharga Rp900.000 jika dikalikan dalam setahun karena karyawannya ada 3 ya, jadi dengan harga Rp5.400.000. Kemudian membeli tisu wastafel plastik sampah dalam 1 tahun dengan harga Rp6 juta. Dan membeli floor machine dengan harga Rp8.500.000. Membeli berbagai macam sabun, spons atau lap dengan harga dalam 1 tahunnya Rp11 juta. Kemudian membayar gaji karyawan 3 orang. 1 orang dikenakan gaji Rp3 juta. Jika dikalikan dalam 1 tahun berarti Rp108 juta. Selanjutnya full subsidi atau bensin untuk karyawan. Per bulannya 500, jika dikalikan dalam 1 tahun sekitar Rp6 juta. Jadi total secara keseluruhan yaitu senilai Rp167.940.000. Jadi, jika semua karyawan mendapatkan orderan dalam 1 hari 9 kali dan jika dibiayai upah sekitar Rp80.000, maka total pendapatan sekitar Rp720.000.
dan 720.000 dikali 365 hari atau setahun. Total yang didapat dalam 1 tahun senilai Rp262.800.000. Kemudian dikurangi dengan rincian sebelumnya, dan profit yang kita dapat senilai Rp940.860.000. Demikian cara dan rincian pembangunan bisnis GoClean atau jasa kebersihan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.